Kali ini saya masih ngobrol sama Pak Haji Suwantara. Pak Haji Suwantara itu adalah pebisnis, pebisnis rumah Jawa yang sekarang itu tersebar di mana-mana. Banyak sekali ada di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, di Bogor. Kalau pengen melihat secara lengkap ya di YouTube-nya Rumah Jawa. Bagaimana dulu awalnya kok Pak Wan Suwantara, Haji Suwantara itu kok pada akhirnya setelah berbisnis berbagai macam itu dengan lika-likunya kok akhirnya jatuh ke Rumah Jawa itu bagaimana pengalamannya? Katanya ada kaitannya dengan Gus Fuad Pleret. Ya, betul ya, nganu punya. Jadi saya dulu itu berbisnis batik, kayu batik segala macam sudah berjalan. Jadi sebelum ketemu Kiai saya juga jadi juragan batik, pengusaha batik. Nah setelah ketemu Kiai saya itu disupport habis-habisan tentang cari duit yang halal dan berkah. Banyak Kiai kan doanya suge kayak apa gurih itu. Jangan minta kere itu. Jangan itu nantang, kalau dikasih kere benar kita nanti kalau bisa suge wali, kalau terpaksanya nggak jadi wali sugihnya. Ya itu gitu. Jadi kalau harta di tangan orang yang benar insya Allah itu manfaat. Jadi jangan khawatir jadi orang kaya gitu. PPT tetap jadi orang kaya tidak apa-apa gitu, kata Kiai gitu. Jangan pernah minta kere, tapi kalau dikasih kere biar sabar, tapi jangan pernah minta kere. Nah terus bisnis di Rumah Jawa itu begini. Jadi saya itu memang seneng Rumah Jawa itu. Jadi rumah yang saya bikin, saya tempati waktu itu Rumah Jawa itu saya bikin ini seperti sekarang ini juga bagus, ini etniknya ini juga Rumah Jawa ya? Iya, Rumah Jawa punya. Dari saya suka dulu itu rumah saya seperti ini. Nah Kiai bilang begini, Pak Wan kamu itu maaf itu Kiai memuji saya, mudah-mudahan kuat. Itu kamu itu pintar mengotak-atik ruang, konstruksi Rumah Jawa pintar. Kenapa enggak kamu jual jasa itu? Saya bilang apa laku ya? Oh laku, kamu harus pede. Nah, jual aja jasamu bahwa kamu itu bisa. Gitu. Karena justru bisnis diawali dengan rasa suka itu nanti akan berkembang dengan baik. Tapi kalau bisnis itu hanya berdasarkan tren atau keterpaksaan apalagi, nggak jadi nanti Pak. Gitu ya? Iya, saya semangat gitu. Jadi bermula dari rumah saya, terus nanti mungkin dunia akan ngobrol dengan saya tentang pendopo. Gitu. Nah itu dari pendopo yang saya bikinkan, terus untuk memperindah pendopo Kiai itu saya bisa bikin seperti itu, memfinishing. Terus rumah saya yang saya bikin seperti itu, ya mensupport habis-habisan. Ini banyak yang suka nanti Pak Wan. Nah, padahal waktu itu Rumah Jawa belum tren ya Pak Wan? Belum terlalu tren. Pak Kiai sudah 10 tahun yang lalu kira-kira sudah tahu bahwa ini akan tren seperti itu. Betul, ya. Jadi gini, dulu itu Rumah Jawa itu kan nggak seheboh sekarang ini. Memang yang jualan rumah saya udah banyak, tapi nggak seheboh kali ini. Saya nggak merasa saya yang paling besar menghebohkan juga tidak itu. Memang sudah waktunya ya. Tapi kalau saya nggak ikut terlibat di situ, saya rugi. Nah, Kiai sudah memprediksikan besok itu akan bagus bisnis kayak gini, karena rumah-rumah yang selain Rumah Jawa mungkin orang udah jenuh gitu. Nah kamu berusaha di sini. Apakah dengan seperti itu Pak Kiai terus ngasih modal gitu Pak? Enggak kan? Tidak, masa punya ya sudah ngajari saya macam-macam, mensupport macam-macam, saya masih minta modal, kurang ajar banget. Tentu saja ada lika-likunya ya, katanya dulu saya pernah alami waktu Rumah Jawa pertama kali dipasang di pondok itu pernah ambruk juga, tentu saja banyak lika-likunya. Betul ya. Kiai itu saya tempatkan sebagai support yang paling besar di diri saya dan keluarga saya dan teman-teman yang terlibat di Rumah Jawa. Jadi Kiai itu sangat cukup memberikan saya, lebih dari cukup, bahkan berlebihan cukupnya di diri saya dan Rumah Jawa yang sudah kami bangun itu. Jadi ini aja bahwa saya dibikin suruh PP. Rumah Jawa itu rumah yang keren gitu. Dulu kan orang itu rumahnya zaman dulu gelap segala macam. Nah
Saya kan bisa ngotak-atik tentang biar rumah itu jadi terang, anak muda pun suka gitu. Nah, saya seperti itu. Disupport terus bahwa rumah Jawa itu rumah kebanggaan kita. Lah, rumah yang maaf hanya kota itu kan bukan rumah Jawa. Kenapa kamu bangga? Oh, rumah Jawa harus kamu orang Jawa ya. Bagaimana dulu Kiai meyakinkan bahwa tanpa modal pun Pak Wan itu bisa mendirikan usaha bisnis rumah Jawa? Gini punya ini. Jadi saya jualan itu cash keras, cash lunak. Sedangkan kira-kira 12 atau 13 tahun yang lalu Kiai mensupport saya. Apa itu bisnis properti itu kan identik dengan maaf apa itu kredit segala macam, belum lunas segala macam. Saya disuruh apa itu beda. Kamu jualan cash. Saya jualan cash. Kalau nggak cash ya nggak usah jualan, nggak apa-apa. Kamu masih punya usaha batik. Jadi sebenarnya tanpa modal pun bisa. Walaupun saya juga modal dikit apa beli pendopo, tapi nggak seberapa. Yang saya putarkan itu ya uang dari siapa itu yang punya rumah. Lah kenapa saya harus modal seperti itu? Bukan, tapi jangan dibalik. Kan ada, berarti ya pelit-pelitan, makin pelit makin nggak sukses. Jadi kerjasama yang baik antara si pembuat rumah dan yang mau buat rumah gitu ya. Saling percaya intinya ya. Saling percaya. Jadi gini, kamu harus yakin bahwa orang yang jualan cash itu akan lebih apa itu mudah nanti mengerjakan proyeknya itu. Lu kok gitu ya? Iya, karena orang yang nggak dituntut dari kredit entah bank atau apa itu kan fresh, saya nggak punya tanggungan apa-apa, jadi mengerjakan proyek itu akan lebih mudah. Coba kalau saya sudah dibebani dengan banyak tanggungan di kepala saya, tanggungan kredit itu untuk mengembangkan usaha saya kan nggak bisa melayani dengan baik gitu. Nah justru dengan cash itu saya bisa melayani dengan baik gitu. Jadi kayak yakin bahwa itu nanti bagus. Katanya Pak Wan menunjukkan kan iya itu sebagai support untuk usaha bisnis Pak Wan. Nah itu selama ini kan mensupportnya itu Pak Kiai menggunakan ilmu-ilmu yang beliau gunakan. Nah itu kemanfaatan untuk umat banyak itu tentu saja ditekankan ya. Gini Kiai juga ada banyak statement tentang bisnis saya. Salah satunya gini, saya itu nggak heran kalau juragan itu kaya, nggak heran semua juragan itu kaya. Tapi saya itu heran kalau ada juragan kaya dan anak buahnya itu juga ikut kaya. Nah itu tantangan besar. Itu sama. Dan untuk kemaslahatan, Mas. Nah, kalau orang kaya itu orang kaya saya nggak heran. Tapi Pak Kiai sekarang saya melihat Haji Syarkani itu orang kaya yang sangat bermanfaat di hartanya. Saya hormat sekali. Bahkan sampai beliau sekarang pindah wafat, Kiai masih sangat hormat dengan Haji Syarkani. Saya suruh mengacu ke situ, lihat tuh Haji Syarkani. Dia jualannya sangat-sangat Islami. Dan dia kaya tuh. Kan gitu. Iya, gitu. Katanya ini kalau jadi santri roba itu kalau berbisnis silakan 10%, minimal 10% harus disisihkan. Dan untuk saya kan gitu Pak. Iya. Itu kan gitu ya. Betul. Jadi kayak gini. Salah satu statement lagi, ya. Kalau pengen sukses loh, kita bicara tentang pengen sukses. Salah satunya itu ya orang itu harus lomo itu sakok. Kenapa yang seperti itu? Nah, orang kaya itu hanya mengikuti ruhnya kata Kiai. Kalau ruhnya itu kaya, jadi bos, suka jajanin orang, suka neraktir orang, suka ngasih orang. Nah itu sudah pantas, besok memang jadi orang sukses. Tapi kalau sebaliknya, kita sangat susah juga. Jadi orang sukses itu hanya orang yang suka, ya jadi bos. Iya, termasuk Pak Haji Suhantoro itu adalah salah satu yang termasuk ngurusi ikut nguri-nguri berjalannya kegiatan di pondok pesantrennya Gubua. Nah, ini salah satu yang harus mempraktekkan kalau berbisnis, kalau mau usahanya sukses itu adalah minimal kalau jadi santri saya harus sedekah 10%. Nah itu sekarang terbukti juga sama ini admin yang sedang video saya itu kan dulunya itu katanya ini
Nah, ini itu bagaimana tuh Mas Ustaz? Ahmad Wahyudin, santrinya Ini Pak Kiai. marketingnya Rumah Jawa ini, marketingnya Rumah Jawa. Tetap Mas Udin loh, apa kan? Iya. Marketingnya Rumah Jawa aja Iya. Mas Udin tuh. Oke. Nah, jadi gini, Pak Kiai itu selalu mengulang-ulang itu. Karena sering kita ulang aja, kadang kita itu lupa. Sudah sewajarnya seseorang itu melepas harta itu susah. Banyak teori tentang harta bahwa kalau disedekahkan itu makin banyak itu kata Kiai. Tapi yang penting itu praktek kata Kiai. Enggak hanya itu ngomong doang. Kamu ngomong seperti itu enggak praktek ya enggak jadi apa-apa. Jadi mulai dari itu mulai hari ini pokoknya kamu sahok insya Allah sukses. Nah, cuman kebetulan kami itu bergerak di bidang Rumah Jawa. Jadi teman-teman atau pemirsa itu kalau mau sukses kata dia, kuncinya cuma itu, tidak ada yang lain, Kuncinya cuman sukses itu adalah sahok gitu, tukang memberi kata Kiai. Banyak bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Jangan pelit dengan diri orang lain. Pasti nanti dengan diri sendiri aja pelit. Jadi ya gak mungkin kaya kata Kiai gitu. Terima kasih Pak Wan atas resepnya menjadi sukses di Rumah Jawa. Ini terima kasih. Ini adminnya ini termasuk sukses ini juga dulu. Nah nanti kita bahas lagi. Kita nge-vlog sama adminnya Kuswa Pleret. Ini gimana itu salah satu marketing Rumah Jawa. Ini sekarang bisa tanahnya di mana-mana. Sudah bisa membuat rumah sendiri. Dulu padahal santri di sini ikut Kuswa Pleret itu ya biasa seperti santri yang lain. Kalau pas ngaji sukanya tidur terus. Nah, demikian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga Rumah Jawa semakin jaya, semakin sukses ke depannya. Yang ingin teman-teman ini ya promosi ya tidak apa-apa, wong tempatnya santri, kalau tempatnya apa. Insya Allah kalau membuat Rumah Jawa itu pada orang yang terpercaya kan ya kita jadi nyaman gitu. Ini bisa hubungi Pak Haji Suwantara. Kalau di YouTube itu namanya Rumah Jawa Jogja. Nah itu insya Allah ini santrinya Kuswa Pleret yang intens di sini, bahkan tinggal di lokasinya pesantrennya Kuswa Pleret. Insya Allah bagus. Atau bukan rumah Jawa tidak apa-apa, rumah klasik atau rumah modern juga bikin. Beliau juga bikin homestay, ada kolam renangnya, bikin rumah yang tingkat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.